Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nashkurullaha azza wa jalla alladzi an'amana ni'aman katsira. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhihi al-lailatil mubarakah hayya bina nad'ullaha azza wa jalla bi qiraati surat al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi karamati syafaat Rasulullah sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Baiklah, kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang teori ya, tata bahasa. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kata kerja atau fi'il. Saya izin share screen dulu. Ya, fi'il ya. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang isim ya. Isim atau kata benda. Sekarang kita lanjutkan fi'il atau kata kerja ya. Kita ketahui bersama bahwa kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan kegiatan tertentu yang terikat dengan waktu. Nah, waktu ini bisa berupa lampau, bisa saat ini atau sedang dan akan datang. Dalam bahasa Arab, kata kerja lampau disebutnya fi'lul madhi atau fi'il madhi. Kemudian kata kerja yang menunjukkan aktivitas sedang atau sedang berlangsung dan yang akan datang itu dikelompokkan ke dalam fi'il mudhari. Nah, ada juga kata kerja perintah namanya amar, fi'il amar. Dan di dalam bahasa Arab kata kerja itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya setiap kata kerja, nah di dalamnya itu sudah terkandung unsur pelaku atau subjek ya. Itulah karakter bahasa Arab yang membedakan dengan bahasa yang lain ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia umpamanya kata-kata menulis, kata-kata belajar, kata-kata pergi dan seterusnya itu tidak mengandung unsur pelaku. Tetapi di dalam bahasa Arab kata-kata kerja apapun bentuknya, kata kerja itu sudah mengandung unsur subjek atau unsur pelaku. Pelaku atau subjek dalam bahasa Arab itu disebutnya fa'il. Jadi setiap ada fi'il, kata kerja, fi'al, nah itu tentu mengandung unsur fa'il yang ada di dalamnya. Umpamanya kata-kata kataba. Kataba ini kan satu kata, tetapi artinya itu sudah terkandung subjek di dalamnya. Dia, seorang laki-laki, telah menulis. Nah, kalau kita mengatakan kataba, ini artinya dia, seorang laki-laki, telah menulis. Jadi, kata-kata kataba sama dengan huwa kataba. Nah, huwa ini kan dia ya. Jadi, kata-kata kataba artinya sama dengan huwa kataba. Tapi kalau kita menyebutkan huwa kataba, artinya dieksplisitkan pelakunya. Tapi kalau kita tidak menyebutkan kata huwanya, jadi kataba saja, itu implisit. Tapi pasangannya, kataba itu artinya dia. Tidak mungkin saya, tidak mungkin kamu, tidak mungkin
mereka gitu, nggak mungkin. Dia. Dan dianya itu satu orang laki-laki. Jadi kataba itu tidak mungkin artinya dia satu orang perempuan. Karena ketika satu orang perempuan, maka kata-katanya bukan kataba, tetapi katabat. Seperti itu contohnya. Yang kedua, fiil atau kata kerja yang mengandung unsur waktu sedang atau akan datang. Nah, kalau fiil madi kataba, fiil mudhari'nya atau yang sedang dan akan datang itu yaktubu. Kata yaktubu juga sama dengan kataba, sudah mengandung unsur subjek atau pelaku, dia seorang laki-laki. Jadi yaktubu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Ya. Demikianlah karakter bahasa Arab. Nah, kata ganti orang atau isim domir namanya, itu terdiri dua bagian besar. Yang pertama untuk jenis laki-laki, dan yang kedua untuk jenis perempuan. Nah, dilihat dari segi pelakunya, ada orang ketiga, ada orang kedua dan orang pertama. Kemudian dilihat dari segi jumlahnya ya, ada tunggal, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Nah, dua itu belum termasuk jamak dalam bahasa Arab. Nah, tiga baru itu dikatakan jamak. Tiga ke atas itu dikatakan jamak. Nah, kalau ada pertanyaan untuk mencari kata-kata di dalam bahasa Arab yang disebut dengan kata dasar, itu yang mana? Nah, kata dasar di dalam bahasa Arab selalu kembali kepada dua kata. Yang dimaksud dua kata adalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya. Seperti kata-kata misalnya kitabun. Kitabun ini artinya tulisan secara bahasa ya. Kemudian disebut juga kitabun itu kemudian artinya disepakati ya. Itu berarti buku. Sebenarnya arti bahasanya adalah tulisan. Kalau kita mencari kata dasar dari kitabun apa? Nah, itu asalnya kataba yaktubu ya. Kataba yaktubu. Nah, itu berarti katabanya fi'il madi, yaktubunya fi'il mudhari. Atau kata-kata yaktubuna. Asalnya apa? Tetap kataba yaktubu. Nah, ini yang dimaksud dengan dikembalikan kepada dua kata ya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel ini ada kata ganti orang, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, gitu ya. Ini ya, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, huwa, saya ulangi kembali, huwa artinya dia satu laki-laki, huma dia dua laki-laki, hum dia tiga laki-laki atau lebih, tiga atau lebih laki-laki, hum. Kemudian dia satu perempuan, huma dia dua perempuan, hunna ya, dia tiga perempuan atau mereka perempuan, tiga atau lebih itu hunna. Nah, ini semuanya orang ketiga. Sekarang orang kedua, anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kamu tiga atau lebih laki-laki. Orang kedua. Nah, anti kamu seorang perempuan, antuma kamu dua orang perempuan, antuna kamu tiga perempuan atau lebih. Nah, ini orang kedua perempuan. Kemudian terakhir adalah ana, saya, dan nahnu, kami atau kita. Itu sama. Nah, kalau kita lihat sekarang, saya beri contoh tiga kata ya. Ini fi'il madi dan fi'il mudhari ketiga-tiganya. Yang fi'il madi tiga kata, mudhari'nya juga tiga kata ya. Takallama artinya berbicara. Nah,
Kemudian tawaddoa artinya berwudu. Igtasala artinya mandi. Nah, kalau di kolom ini kan lurusnya dengan huwa. Maka ini pelakunya berarti dia. Jadi takallama artinya dia telah berbicara. Tawaddoa dia telah berwudu. Igtasala dia telah mandi. Nah, gitu. Nah, kemudian di samping kirinya ini fi'il mudhari yang berarti sedang atau akan. Ya. Nah, ya takallamu. Jadi kalau fi'il madinya takallama, fi'il mudhari'nya sedang atau akan ya takallamu. Kemudian tawaddoa itu telah berwudu, kalau sedang atau akan berwudu ya tawaddo. Ya, igtasala artinya dia telah mandi, kalau dia sedang atau akan mandi ya tasilu. Nah, perubahan-perubahannya ini berdasarkan isim domirnya. Kalau kita lihat huwa takallama. Sekarang berbicara aja dulu ya. Huwa takallama. Huma takallama. Nah, ini ada alif ya yang saya beri merah. Nah, kemudian hum takallamu. Ini ada waw dan waw mati dan alif. Ini menunjukkan jama. Kemudian takallamat. Ini menunjukkan dia perempuan. Ada tak mati di sini. Takallamata. Nah, ini ta ditambah alif berarti dia menunjukkan dua perempuan. Kemudian takallamna. Nah, ini ada nun tambahannya. Maksudnya ini huruf-huruf tambahan yang membedakan dengan yang kata dasar di atas. Kalau kata dasar di atas ya, itu tidak ada tanda apa-apa, yang pasti ya dia fathah akhirnya. Itu salah satu ciri fiil ya. Ciri fiil yaitu fathah. Nah, kemudian kita lihat ke bawahnya, hunna takallamna, berarti mereka perempuan sudah berbicara. Nah, anta takallamta, ya, kamu sudah berbicara. Antuma takallamtuma, kamu berdua sudah berbicara. Antum takallamtum, kamu sekalian telah berbicara. Pak Gozi, silakan. Ada yang disampaikan? Oh ya, izin. Assalamualaikum, Pak Ubi. Ya, Waalaikumsalam Mau bertanya, Pak warahmatullahi. Ubi. Ya, silakan. Itu kalau misalnya di sebelah kanan, ya misalnya kayak huma gitu ya. Itu gimana cara kita tahunya kalau relasinya dengan pada saat dia sudah berubah jadi kata kerja. Misalnya kayak di sini apa ya? Huma ya atau hum ya. Huwa. Ya, misalnya hum ya. Hum. Nah, Ini misalnya bentuk hum ketiga itu ya, hum ya. ya, misalnya hum ya. Itu gimana cara kita menyambungkan antara hum ini sama, kan kalau ini udah kita tahunya udah jadi katanya gitu kan. Itu ada ciri-ciri yang bisa kita tahu nggak? Oh, kalau misalnya atau harus dihafal gitu. Saya nggak tahu ya. Ada sambungnya nggak? Misalnya kayak ini huma gitu kan. Huma di belakang ada ma, ada itu. Apakah gimana ngebaca ciri-cirinya gitu? Ya. Gitu, misalnya Jadi makanya supaya tahu kalau kita hafal. Nah, jadi ini kan saya mencoba mengidentifikasi ya, ketika ada kata yang kayak gini nih, misalnya ma di belakang ya. Nah, itu kemungkinan ini dari huma nih, gitu. Ketika ada mu, ini kemungkinan dari hum. Makanya saya beri merah, tuh maksudnya Pak Gozi. Nah, ini bagian dari tanda nih, gitu. Takallamat. Nah, ini pasti hia. Jadi kalau kita menemukan sebuah kata ada tak taknis di belakangnya, tak mati, ini menunjukkan dia perempuan gitu, pelakunya. Nah, jadi gini, kata-kata di dalam bahasa Arab itu tidak ada yang sukun kecuali dia kata kerja. Jadi an in un gitu. Itu prinsip kata di dalam bahasa Arab. Jadi kalau tiba-tiba ada kata-kata yang mati, hurufnya mati, nah itu dimungkinkan fiil, Pak Gozi. Nah, fiil itu kan kemungkinannya dua, madi atau mudhore kan gitu ya. Gitu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan fiil mudhore, nah fiil mudhore nih itu hurufnya kan di depannya ada anita ya, alif, ya, nun, ta. Nah, ini semuanya depannya nih seperti yang fiil mudhore, misalnya ya takallam ya. Ya takallamu ini semuanya depannya
ada huruf-huruf ini kan, huruf mudhari namanya. Nah, ini saya beri tanda merah-merah ini ya. Ini maksudnya huruf tambahannya sebagai ciri dari fi'il mudhari gitu. Jadi misalnya ya, misalnya di Al-Qur'an ada kata-kata misalnya ya. Kata-kata kata-kata haqqat ya kan. Haqqat itu kan tak mati ya. Nah, itu pasti pelakunya perempuan gitu. Gitu. Jadi makanya di situ misalnya ada haqqat kalimatul adzabi. Nah, itu pelakunya kalimatu. Nah, karena kalimatu itu perempuan, makanya dia haqqat gitu. Kayak gitulah umpamanya ya. Ya. Jadi nah, pola memang kita untuk jadi patokan memang bagusnya hafal satu gitu Pak Gozi untuk jadi patokan. Nah, kalau sudah hafal satu, yang lain tuh tinggal dianalogikan ke sini gitu. Seperti itu Pak Gozi. Ya, Ada ya, ada yang masih kurang ini gitu, membingungkan lah, silakan aja. Jadi kalau saya simpulkan ya Pak Obi ya, dari kata ganti orang yang sebelah kanan itu, kalau kita hafalkan itu gitu ya, perubahan kata yang di sebelah kanan itu kita bisa mengidentifikasi apa kata-kata dari fi'il madi dan fi'il mudhari yang di sebelah kirinya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Dan kita juga ada ciri-ciri khas juga. Dimana kalau kita tahu misalnya saya ngomong berbicara ya, berbicara itu sebenarnya kan berarti fi'il madi ya, sudah lampau ya. Nah, fi'il madinya itu awal-awalnya sama, cuman yang berubah belakangnya aja karena ngikutin dari kata ganti orang dan benda yang sebelah kanan itu gitu-gitu. Kira-kira ya polanya ya. Iya, betul. Nah, terus ada ciri-ciri juga untuk fi'il ya, tadi yang Anita tadi ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madi ciri-cirinya apa di depannya? Jadi kalau fi'il madi pertama perubahannya dia di ujung. Ya. Kalau kita perhatikan nih takallama depannya nggak ada yang berubah nih Pak Gozi. Yang berubah adalah di belakangnya tuh. Perhatikan takallama, takallamu, takallamat, takallamata, takallam. Jadi takallamnya itu nggak berubah. Takallamta, ya kan? Takallamtuma, tambah tuma, takallamtum, takallamti, takallamtuma, takallamtunna, takallamtu, takallamna. Jadi takallamanya nggak berubah hurufnya depannya. Nah, itu ciri fi'il madi gitu. Jadi kalau ada yang misalnya ada kata-kata misalnya akal tuma. Nah, berarti asalnya tuh akala gitu. Kalau ada kata-kata misalnya zahabetum, oh berarti asalnya zahaba gitu. Karena tum itu pasti tambahan gitu. Atau misalnya misalnya ada kata-kata fahimtu. Nah, tumnya itu pasti tambahan, itu pelaku. Berarti dia madi. Fahimtu berarti fahima asalnya gitu. Nah, gitu cara mengidentifikasinya di fi'il madi. Nah, di fi'il mudhari ini berbeda. Di fi'il mudhari itu depannya dimulai dengan huruf ya. Selalu dengan huruf ya ya. Makanya takallama ditambah iya depannya jadi yatakallamu. Nah, domah di ujungnya. Kalau takallama kan fathah. Nah, mudhari itu domah di ujungnya. Yatakallamu. Nah, kemudian perubahannya jadi yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna. Sampai di situ ini berubahnya belakangnya. Tapi ketika hiya, nah itu berubah yang tadinya yatakallam jadi tatakallam. Jadi yang pertama kan yatakallam, ya, ini ya-nya ya mudhari yang depannya, takalamanya tadi asal kata di fi'il madinya aslinya, jadi yatakallamu jadi fi'il mudhari. Nah, ketika hiya jadi tatakallamu. Berarti nambah tak satu. Gitu. Nah, setelah itu dia terus berubah ujungnya tatakallamani. Nah, kemudian yatakallamna. Nah, ini memang tidak ada cara lain kecuali kita menghafal ya. Menghafal satu.
fi'il mudhari satu, fi'il madhi satu, fi'il mudhari satu kita hafalkan satu kata itu gitu dengan perubahan-perubahannya. Gitu. Nah, ini dimerah-merahin supaya ketahuan huruf tambahannya daripada huruf aslinya gitu. Nah, ini. Sampai di ujung atakallamu. Tadi kan takallamu. Ya takallamu ya. Ya takallamu kan huwa. Kalau anak itu berubah jadi alif ya. Ya takallamu kalau nahnu jadi na. Na takallamu. Kalau anak jadi a, atakallam. Jadi kalau fi'il mudhari perubahannya huruf depan dan belakang. Kalau fi'il madhi belakangnya saja nih. Gitu. Belakang dari kata-katanya Pak Gozi. Gitu. Oke, berarti katanya kerjanya itu sebenarnya kayak takalam gitu ya. Itu sebenarnya dipakai untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Akan tetapi kalau fi'il madhi dia asal katanya itu dipakai plek-plek gitu ya. Jadi hanya belakangnya aja yang berubah. Ya. Kalau yang fi'il mudhari ada juga kata awalnya ada ya, kata kerja awalnya. Akan tetapi di depannya ada tambahan anita tadi, alif, ya, ta gitu ya. Dan di belakangnya ada penyesuaian sesuai dari objeknya, pelakunya. orang tadi, Ya. pelaku, 1, 2, Subjeknya, 3 gitu ya. Ya, betul. Kira-kira gitu ya, Pak Obi ya. Oke. Ya, kira-kira gitu. Betul sekali ya. Oke, nah ini Pak Obi, pola. mau tanya dulu sedikit. Ya. Ya, terkait yang tadi misalnya takal lama itu kan tadi Pak Obi bilang bahwa ini udah ada definisinya memang gua gitu ya. Mau dipakai guanya atau tidak itu udah termasuk di dalam kata kerja itu. Nah, tapi untuk yang lain apakah bisa seperti itu yang saya kayak takal lama itu harus di depan ada humanya atau seperti itu aja juga bisa didefinisikan udah ada humanya di situ dalam Sama. suatu kalimat ya maksudnya. Oh, Iya. sama ya berarti ya. Sama, Oke. sama. Jadi ini semuanya sama. Maksudnya gini, tidak hanya pada huma ya. Kalau saya katakan takallamu itu pelakunya pasti hum sekalipun humnya tidak disebut. Oh, oke. Gitu. Ya. Jadi misalnya Makasih. kita di Al-Qur'an nih umpamanya ya. La'allakum tattaqun. Nah, tattaquna itu fi'il mudhari. Sama dengan tatakallamuna. Tatakallamuna kan tattaqun. Nah, sama dengan tatakallamuna. Nah, ini. Makanya antum di sininya. La'allakum itu antum. Di sini kan antum ya, kamu sekalian. La'allakum tattaqun. Atau la'allakum tatakallamun. Sama gitu. Nah, kata-katanya mau tatakun, mau tashkurun sama. Tashkurun, takfurun, ya kan? Atau kata-katanya tusyrikun itu. Nah, itu udah menunjukkan antum. Gitu. Dan fi'il mudhari. Oke, jadi ini semuanya sama nih. Jadi menunjukkan sekalipun dibuang nih kata benda kata gantinya di sini, tapi kata kerja ini mengandung pelakunya pasti ini nih. Pasti yang di kanan ini gitu, Mas. Jadi kalau ada kata-kata takallamti itu pasti anti, nggak bisa anta gitu. Gitu. Tinggal kita ingat enggak gitu aja. Ingat takallamti itu apa ya? Paling kita mikirnya sedikit ke situ. Takallamti itu apa ya? Oh, anti gitu kira-kira. Atau tatakallamina. Tatakallamina itu apa? Oh, anti gitu. Karena kalau anta tatakallamu, anti tatakallamina gitu. Kayak gitu. Nah, ini pola ya, ini pola. Jadi kalau kita hafal satu, sebenarnya yang lain tuh tinggal kita kiaskan saja atau kita analogikan seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini tiga kata ini fi'il madhi tiga-tiganya, ini mudhoreknya nih pasangannya. Jadi dari takallama fi'il mudhoreknya ya takallamu. Tawaddoa fi'il mudhari'nya ya tawaddo'u. Igtasala fi'il mudhari'nya yagtasilu. Kalau saya telah mandi, ini kan igtasala tuh dia telah mandi. Kalau saya pakai tuh depannya igtasal tuh. Nah, ini di bawah ntar kita lihat. Nah, ini dia. Ini di bawah nih. Ini kan anak nih. Anak igtasal tuh. Nah, nahnu kita itu igtasalna. Gitu. Nah, kalau tawaddo
berwudu berarti tawaddo'tu, saya telah berwudu. Kalau kita tawaddo'na gitu. Kalau anta tawaddo'ta. Nah, kalau kita buat pertanyaan, hal tawaddo'ta? Nah, berarti apakah kamu telah berwudu? Naam, tawaddo'tu. Ini nggak pakai anak lagi. Jadi, tapi kalau kita berbahasa untuk meyakinkan bahwa itu kita lagi belajar, nggak apa-apa sebutin. Hal tawaddo'ta anta? Naam, tawaddo'tu ana. Gitu. Atau hal anta tawaddo'ta? Naam, ana tawaddo'tu. Gitu. Kalau lagi belajar masih begitu tuh. Tapi nanti lama-lama kita hal tawaddo'ta? Naam, tawaddo'tu. Gitu. Hal fahimta? Naam, fahimtu. Nah, fahimta itu kan apakah kamu mengerti? Hal fahimta? Tak itu menunjukkan anta. Nah, naam fahimtu. Ya, saya paham. Gitu. Nah, gitu kah dalam bahasa Arab kira-kira karakternya. Oke, nah ini menjadi penting ya. Sekalipun tentu nanti kita untuk mempermudah mungkin nggak perlu semuanya lah. Berapa dulu kita hafalkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau secara sekali mendayung terlampaui, sebenarnya satu pola itu kita mesti hafal tuh. Gitu ya. Kata kerjanya pilih aja yang paling mudah, umpamanya apa terserah. Gitu ya. Ini sekedar contoh ya, contoh perubahan seperti ini. Nanti yang lain perubahannya seperti ini juga. Nah, pertanyaannya fi'il madi atau kata kerja itu paling sedikit 3 huruf. Ya, paling sedikit 3 huruf. Nah, ini kebetulan 4 huruf ya. Ta, kaf, lam, mim, tambah syiddah. Jadi sebenarnya 5 huruf. Karena syiddah ini sebenarnya huruf yang double. Jadi takalalama, kira-kira gitulah. Lamnya 2. Nah, lamnya 2 diganti dengan syiddah. Jadi takallama. Sebenarnya 2 ini lamnya. Jadi takalalama gitu. Tawaddo'a sebenarnya tawad. Nah, do-nya yang satu mati, yang satu hidup. Tawaddo'a. Nah, tawaddo'a gitu asalnya tuh. Tawaddo'a. Nah, tawaddo'a gitu. Itu diganti dengan tasdid gitu. Oke, nah kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Nah, ini saya bikinkan yang 3 huruf nih. Ya. Yang 3 huruf kita bisa ubah sesuai dengan yang di atas. Nah, ini kan huwa ya. Zahaba pergi, roja'a pulang, hamila membawa. Ini fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari'nya yazhabu, yarji'u dan yahmilu. Jadi madinya roja'a, mudhari'nya yarji'u. Hamila membawa ya, mudhari'nya yahmilu gitu. Kalau kita coba seperti di atas ya, kita buat. Nah, kira-kira apa yang harus kita tambahkan ketika kita mengatakan huma pada kata zahaba, huma berarti tambah alif ya. Kan gitu ya. Jadi berarti kita tambah alif di sini. Zahaba. Nah, begitu. Nah, sekarang hum zahabu karena di sini takalamu kan. Nah, di sini nih takalamu berarti tambah waw dengan alif seperti itu. Nah, ini bisa nanti buat latihan ya. Nah, ini berarti tambah waw dengan alif ya. Jadi zahaba, zahaba, zahabu. Nah, ini waw dengan tambah alif sama kita. Nah, ini jadi tambahannya. Nah, ini berarti tambahannya. Nah, kita warnain ya. Seperti yang di atas. Nah, ini berarti ini tambahannya. Yang ini berarti tambahannya alif gitu kan. Nah, oke. Ini tambahannya alif. Jadi seperti itu. Nah, dia pasti tak mati nih tambahannya. Berarti zahabat. Nah, gini. Oke. Zahabat. Nah, huma. Nah, itu tambah ta dan alif. Jadi zahabata gitu ya. Sama dengan yang atas sebenarnya. Jadi nah, kita lihat nih yang huma yang atas ya. Pasti ada mata gitu kira-kira. Mata. Nah, di sini ya. Takallamat, takallamata, tuh kan? Takallamata. Nah, ini kan di sini zahabata gitu. Karena ujungnya ba. Kalau di atas kan ujungnya mim, takallama. Jadi takallamata kalau zahaba, zahabata. Nah, gitu. Nih. Nah, hunna zahabna. Nah, ini zahabna, sorry. Ya, zahabna. Jadi ini ba-nya mati kemudian ditambah nun. Nah,
Ini. Hunna zahabna. Anta zahabta. Nah, ininya mati, ya. Ininya mati, zahabta, tambah ta. Antuma, ambil tumaknya, berarti zahab. Zahab tuma ya. Antuma, zahab tuma. Nah, ini. Nah, kalau antum, Zahabtum. ya, zahabtum. Ingat ujungnya aja tuh, karena ini fi'il madhi ya, zahabtum. Nah, anti, zahab, ya, antuma, Zahabtuma ya. ya, betul, zahabtuma. Ini, nah, antunna, Zahabtuna. ya, zahabtunna, ngikutin, tunna. Nah, ana, zahab, Zabna. Zahabat. zahabtu ya. Ana zahabtu, nah nahnu baru. Nahnu zahab, Zahabna. zahabna, tapi ada alifnya di sini. Nah, gini. Oke, nah sekarang kita yang Pak Obi, rojaah. saya lupa Pak Ya. Obi. Ya, Tadi kalau yang jadi yang kan ini ada apa kata ganti orang ya. Pertama kan orang laki-laki 1, laki-laki 2 jamak. Terus habis itu perempuan 1, perempuan 2 jamak. Setelah itu ya. apa? Orang kedua, kamu 1, kamu 2, kamu 3 laki-laki. Kamu 1, kamu 2, kamu 3 perempuan. Kamu 1 perempuan, kamu pokoknya jadi orang-orang ketiga itu kan dia, ya kan? Kamu, iya kan? Gitu. Nah, dia itu kan dia 1, dia 2, dia 3, itu kan ada laki-laki dan perempuan. Jadi 6 berarti Pak Gozi. Nah, ketika kita nyebut kamu 1, kamu 2, kamu 3. Itu kan 3 tuh. Nah, karena ada laki-laki dan perempuan berarti jadi 6 juga gitu. Total 14 berarti ya? Ya, total 14 betul. Nah, tinggal yang duanya itu kan saya dengan kami gitu. Nah, jadi dia kali 2, kamu karena laki-laki dan perempuan kali 2 juga udah 12, saya dan kita gitu. Atau kami. Gitu. Jadi orang ketiga ada 6, orang kedua ada 6, dan pembicara saya atau kami gitu. Ditambah tambahannya itu. Saya 1 dan kami 1. Jadi ada 14 kata ganti. Nah, kata kerjanya akhirnya berubah menjadi 14 gitu. Lampaunya jadi 14, ini kan 14 nih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 12. 1, 2, 14. Gitu. Kalau kita tuh masuknya jadi kami ya? Ya, kita atau kami sama Pak Gozi kalau dalam bahasa Arab. Sama ya? Oke. Sama, ya. Nahnu. Nah, kalau di kata kerja fi'il madhi kelihatan sekali nih. Di sininya tuh nak, di belakangnya begini, ini pasti menunjukkan kita nih. Nah, ya. Jadi kalau ada nak di belakangnya, wah, naknya ada alifnya lagi, wah itu pasti kita tuh. Makanya di Al-Quran misalnya, inna anzalna, ya kan? Inna anzalnahu. Anzalnanya itu kan, kami turunkan, hu, itu Al-Quran. Fi, pada Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar gitu, malam Qadar gitu. Kan ada di Quran tuh kan, inna itu kan sesungguhnya kami, maksudnya Allah ya, anzalna, menurunkan kami, karena naknya itu dari nahnu kan, fi, hu-nya itu hu-nya huwa kan maksudnya Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami turunkan Al-Quran fi, di dalam Lailatul Qadri. Lailah itu malam, Qadar malam Qadar gitu. Kita nyebutnya malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam sebenarnya, jadi malam Qadar gitu.
Nah, itu begitu. Itu kalau kita udah mulai mengerti tuh, nanti kita akan tahu tuh oh ini pelaku nih. Oh ini objek nih gitu. Secara struktur nanti kita akan mulai bisa tahu gitu. Oh, ini kenapa artinya begini? Karena ini pelakunya, ini subjeknya gitu kan. Nah, bisa menebak lah, mengidentifikasi pelaku dari kata kerja itu. Wama adroka. Nah, kan ada tuh kan, adroka. Nah, ka itu sebenarnya anta, tapi sebagai objek, gitu kan. Jadi, wama adroka. Ya. Ma itu pertanyaan, ma adroka. Apa yang membuatmu tahu, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan, ya, apakah kamu mengetahui, ya, ma lailatul qadar, wa ma adroka ma lailatul qadar. Apakah sampai pengetahuan kepadamu apa itu Lailatul Qadar? Ma Lailatul. Ma itu kan apakah ya? Nah, kemudian dijelaskan Lailatul Qadari, malam qadar itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Nah, min dari kan, alfi syahrin, alf itu 1000, syahrin bulan. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nah, gitulah. Itu contoh ya, contoh yang kita coba identifikasi dari kalimat-kalimat di Quran. Oke. Bisa saya lanjutkan ya, Pak Gozi ya? Kita lanjut ya. Oke. Pelan-pelan aja nih. Oke, nah ini latihan. Saya coba tulis tidak banyak ya kata-kata ininya. Isim domirnya tidak semuanya. Ya. Tapi yang udah ada di atas ya. Misalnya nih gini ya. Huwa tawaddo'a qabla sholah. Dia telah berwudu sebelum sholat. Nah ini kan huwa ya, yang di garis bawah. Nah kita yang mau berubah ini, kata kerja tawaddo'anya ini. Nah ini fi'il madhi, yang sebelah ini fi'il mudhari, ya tawaddo'u. Nah sekarang bagaimana kalau hiya? Kan huwa tawaddo'a qabla sholah. Kalau hiya, nah ingat kalau hiya itu di fi'il madhi pasti tak mati. Berarti tambah tak mati, tawaddo'a tambah tak mati jadi tawaddo'at. Nah gitu. Jadi hiya tawaddo'at. Nah, kalau anta pasti ujungnya ta. Nah, hamzahnya dimatikan. Jadi anta tawaddo'ta. Nah, gitu. Nah, anti tawaddo'ti. Nah, hum pasti depannya itu di ujung fi'il madinya itu tambah waw dengan alif, Pak Gozi. Jadi tawaddo'a tambah waw dengan alif di depannya, jadi tawaddo'u itu. Jadi hum tawaddo'u qabla shalah. Nah, hunna ditambah nun. Jadi hunna tawaddo'na. Nun tanpa alif ya. Kan di sini takalamna nih. Ya, di sini nih, maaf. Nih takalamna ini tambahannya nih. Kalau takallama jadi takallamna. Kalau tawaddo'a berarti tawaddo'na. Nah, ini nih. Ini yang ini nih. Nih, tawaddo'na yang ini. Kan ditambah nun ternyata kan, gitu. Nah, ini ada beberapa buat latihan, silakan nanti di ini contohnya di atas sudah ada ya. Nah, sekarang yang mudhari'nya. Nah, hiya, nah, huwa yatawaddo'u. Hiya ditambah tak depannya nih. Hiya tatawaddo'u. Gitu. Anta juga ditambah tak depannya. Anta tatawaddo'u. Sama nih. Nah, anti, nah baru ini. Tak ditambah ina. Anti tatawaddo'ina. Nah, hum ya tambah una. Hum yatawaddo'una. Hunna yatawaddo'na. Gitu. Oke, nah ini yang tawaddo'a, berwudu ya tadi. Nah sekarang ya takallamu, tadi kan takallama nih ya. Nih, wa takallamal lughatal arabiyyata. Dia berbicara bahasa Arab, telah tapi ya. Kemudian huwa yatakallamul lughatal arabiyyata. Dia sedang atau akan berbicara bahasa Arab, gitu kan. Nah, sekarang hiya bagaimana? Nah,
Hiya tadi tak sukun kan? Berarti hiya takallamat, ya kan? Anta takallamta, ya kan? Anti takallamti. Hum, nah tambah waw dengan alif depannya, waw mati. Hum takallamu, ya kan? Hunna takallamna. Ana takallamtu. Nahnu takallamna. Nah, gitu. Nah, ini nanti di ini